wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengendalian bagi auditor internal. Pengendalian adalah kunci utama bagi auditor internal. Auditor internal mungkin tidak bisa sepenuhnya memahami sistem operasi, dan jika memahami mungkin tidak bisa menilainya secara objektif. Tetapi auditor internal dididik untuk bisa mengevaluasi sistem pengendalian secara objektif. Standar 2120, kegiatan audit internal haruslah membantu organisasi menerapkan kontrol yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta mendorong perbaikan yang terus-menerus. Pengertian pengendalian menurut George E. Bennett tahun 1930 mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai sistem pengecekan internal sebagai koordinasi dan sistem akun-akun dan prosedur perkantoran yang berkaitan sehingga seorang karyawan selain mengerjakan tugasnya sendiri juga secara berkelanjutan mengecek pekerjaan karyawan yang lain untuk hal-hal tertentu yang rawan kecurangan. Kemudian pengertian pengendalian menurut ICPA tahun 1949, pengendalian internal berisi rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran-pengukuran yang diterapkan perusahaan untuk mengamankan aktiva, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pengendalian internal publik. Definisi pengendalian untuk akuntan publik terdiri menjadi 4. 1. Statement on Auditing Standard Nomor 1 Tahun 1973. Pengendalian administratif mencakup, tetapi tidak terbatas pada rencana organisasi, prosedur dan catatan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang tercermin dalam otorisasi manajemen atas transaksi. Pengendalian akuntansi terdiri atas rencana organisasi, prosedur, dan catatan yang berkaitan dengan pengamanan aktiva dan keandalan catatan keuangan yang memberikan keyakinan yang wajar, terdiri menjadi 4. A. Transaksi dilaksanakan sesuai dengan otorisasi umum atau khusus dari manajemen. B. Transaksi dicatat untuk menyiapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum atau kriteria lainnya yang berlaku untuk laporan tersebut dan untuk menjaga akuntabilitas atas aktiva. C. Akses terhadap aktiva hanya diberikan sesuai otorisasi manajemen. D. Akuntabilitas yang tercatat untuk aktiva dibandingkan dengan aktiva yang ada pada periode yang wajar dan bila terdapat perbedaan, maka akan diambil tindakan yang tepat. 2. Perluasan atas Statement on Auditing Standard 78 revisi oleh ICPA yang berlaku efektif untuk audit laporan keuangan untuk periode yang dimulai setelah tanggal 1 Januari 1997. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas Dewan Komisaris, manajemen, dan pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan pada hal-hal berikut ini. A. Keandalan laporan keuangan. B. Efektivitas dan efisiensi operasi. C. Ketaatan terhadap hukum. D. Peraturan yang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu 5 komponen internal kontrol menurut Coso. A. Lingkungan pengendalian. B. Penentuan risiko. C. Aktivitas pengendalian. D. Informasi dan komunikasi. E. Pemantauan. Dan yang keempat, definisi pengendalian menurut auditor internal. A. Preventif, yaitu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. B. Detektif, yaitu untuk mendeteksi dan memperbaiki hal-hal yang tidak diinginkan yang telah terjadi. C. Direktif, yaitu untuk menyebabkan atau mengarahkan terjadinya hal yang diinginkan. Model pengendalian internal.
Model COSO di Amerika Serikat terdiri dari 5 komponen pengendalian internal. A. Lingkungan pengendalian, B. Penentuan risiko, C. Aktivitas pengendalian, D. Informasi dan komunikasi, E. Pengawasan. Aktivitas audit tradisional yang terkait dengan penentuan efisiensi dan efektivitas berada pada komponen ketiga dari COSO, yaitu aktivitas pengendalian, pemisahan tugas, wewenang dan pertanggungjawaban, otorisasi, pendokumentasi, dan lain-lain. Komponen sistem pengendalian internal mencakup yaitu lingkungan pengendalian yang mencakup struktur organisasi, elemen kerangka pengendalian, kebijakan dan prosedur yang didokumentasikan dengan baik. Yang kedua, sistem manual dan terotomatisasi mencakup perangkat lunak sistem, sistem aplikasi atau sistem utama dan sistem operasional, penggunaan akhir dan sistem departemen. Saya akan menjelaskan tentang keuntungan pengendalian. Sistem ini dapat memiliki subsistem dan bisa menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Terdapat 3 sistem. Sistem tertutup, tidak berinteraksi dengan lingkungan sejak pemakaian komputer secara luas. Sistem ini sering digunakan. Sistem terbuka adalah memiliki interaksi dengan lingkungan. Auditor internal berhubung dengan kedua sistem tersebut. Sistem umpan balik, sistem lingkungan tertutup yang lebih umum, misalnya sistem pemesanan ulang persediaan. Semua sistem operasi memiliki bagian dasar yang terdiri atas masukan, pemrosesan, pengeluaran. Standar operasional prosedur (SOP). Standar dapat berasal dari berbagai sumber: standar produksi, standar akuntansi biaya, standar tugas. Standar tersebut bersifat wajar, mengandung faktor-faktor toleransi yang layak mencerminkan kondisi saat ini. Standar-standar umum, keyakinan yang wajar, perilaku yang mendukung, integritas dan kompetensi. Tujuan pengendalian. Karakteristik pengendalian internal. Sistem yang dapat diterima memiliki ciri atau karakteristik 1. Tepat waktu, 2. Ekonomis, 3. Akuntabilitas, 4. Penerapan, 5. Fleksibilitas. Beberapa sarana operasional yang digunakan untuk mengendalikan fungsi di perusahaan. 1. Organisasi, 2. Kebijakan, 3. Prosedur, 4. Personalia, 5. Akuntansi, 6. Penganggaran, 7. Pelaporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giri Fadilatus Safa, atau biasa dipanggil Giri. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendekatan siklus untuk pengendalian akuntansi internal. Komitmen sarankan agar dikelompokkan atas 5 siklus. Yang pertama ada siklus pendapatan, kemudian ada siklus pengeluaran, lalu ada siklus produksi atau konversi, kemudian ada siklus pendanaan, dan yang terakhir, yang kelima ada siklus pelaporan keuangan eksternal. Dampak rekayasa ulang terhadap pengendalian internal. Ada 4 hal yang harus dipertimbangkan menurut Gibbs and Keating. Yang pertama ada integritas, yakni berkaitan dengan ketidakakuratan atau kualitas data yang rendah. Kemudian ada pengamanan yang berkaitan dengan pengamanan aktiva. Lalu yang ketiga ada ketersediaan, mengarah pada interupsi operasi. Dan yang terakhir ada pemulihan, kesulitan memulai kembali atau melanjutkan kembali setelah diinterupsi. Lalu selanjutnya di sini ada audit pengendalian. Tujuan audit kontrol untuk menentukan bahwa pengendalian memang sudah diterapkan, pengendalian secara struktural memang wajar, pengendalian memang digunakan, lalu yang terakhir pengendalian bersifat efektif. Aspek audit control risk yaitu dianggap sebagai permainan, dianggap objek sabotase,
kemudian informasi yang tidak akurat, dan yang terakhir, ilusi pengendalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.